adik-adik semuanya. Halo. Jumpa lagi dengan Lause Meliana. Ada Koriki dan Koko Matthew dalam Sekolah Minggu GKI Elion versi online. Lause Meliana, waktu itu berjalan sungguh cepat ya. Rasanya baru kemarin dia masuk TK. Aduh, ya nggak secepat itu juga kali. Iya betul, waktu memang terus berlalu. Dan belum sudah bulan Juni nih, sudah setengah tahun dari 2020. Banyak hal yang sudah kita lalui. Tapi kita juga patut bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Betul sekali, kita juga hari ini perlu bersyukur karena pagi ini kita bisa ibadah secara online bersama-sama lagi. Adik-adik di rumah, Koko Riki, Lause Meli, sudah siap belum? Siap dong. Siap. Oke, ayo kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Terima kasih juga untuk kesehatan yang telah Kau berikan kepada Papa, Mama, dan kami semua. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Siapkan hati kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, siapa nih di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Aku. Wah, segitu cintanya ya sama Tuhan Yesus. Nah, Lause lihat adik-adik di rumah juga banyak tuh yang angkat tangan. Wah, nah sekarang boleh diturunin. Nah, Lause mau tanya, kenapa sih Ko Matthew sama Ko Riki kok segitu cintanya sama Tuhan Yesus? Ya jelas dong, karena Tuhan Yesus udah sayang sama kita duluan. Sayangnya pakai banget. Benar Ko Matthew. Di Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, so sweet. Nah, kalau Tuhan Yesus segitu cintanya sama kita harus meresponinya. Yuk, sekarang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Lause Meli, kemarin Ko Riki berulang tahun loh. Oh ya? Wah, Happy birthday. Tapi Ko Riki sedih. Tuh, kenapa? Karena nggak bisa ngerayain ulang tahun, nggak ada teman-teman, cuma bisa di rumah aja, nggak dapat kado. Ko Riki sadar nggak kalau kado yang paling berharga itu bukan kado barang, tapi hidupnya Ko Riki sudah dipelihara sama Tuhan. Betul sekali Ko Matthew. Ingat ya, Tuhan memberi kita keluarga. Ada papa, mama, saudara yang Tuhan beri untuk kita. Iya ya, bener ya. Seharusnya Ko Riki bersyukur dan bukan malah mengeluh. Dan Ko Riki sebenarnya udah dapat kado yang paling hebat, yaitu penebusan dari Tuhan Yesus. Wow. Betul. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur sama Tuhan, kita nyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks to
with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Hey yo, kamu semua salam kenal. Bersama laki-laki yang pakai kaos kaki. Perkenalkan, namaku Rikoji. Jadi anak Tuhan mesti punya belas kasihan. Kalau ada salah ayo kita maaf-maafan, seperti Tuhan yang penuh kemurahan. Wow, keren sekali. Hey yo semua, perkenalkan nama aku Rikoji, seorang rapper yang suka memuji Tuhan. Rapper? Rapper apaan? Itu loh Ko Matthew, kalau Ko Matthew mau makan. Itu lapar loh, sih. Aduh, bukan itu semua ya. Jadi rap itu adalah teknik nyanyi yang berkata-kata dengan cepat yo. Musiknya disebut hip hop, hey. Dan lagunya itu kayak gini. Akulah bagian dari satu pasukan, tapi perang fisik tidak kulakukan. Diriku berperisaikan iman, diriku bersenjatakan firman, diriku semangat menggelegar, diriku tetap berdiri tegak. Wah, berarti dengan musik apapun kita bisa memuji Tuhan ya. Iya dong. Nah sekarang, ayo Lausemeli, Ko Matthew, dan adik-adik di rumah, ayo kita nyanyi bareng lagu Laskar Kristus. Nanti di tengah-tengah Rikoji akan nge-rap yo. Wah, ayo. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ku tentara kecilnya Tuhan, siap kalau dibutuhkan, tapi tanpa senapan, firman-Nya ku gunakan. Di kiri kananku, bersama temanku, berbaris lurus, siap Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Iblis datang menyerang, ku bunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku, bersama temanku, berbaris lurus, siap Laskar Kristus.
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yo, I'm laskar Kristus, yo. Yeah. Oke, halo adik-adik semuanya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tadi lah saya Ivan lihat semuanya semangat sekali untuk memuji nama Tuhan. Apalagi tadi ada, siapa itu gestarnya namanya? Masih ingat enggak? Rikoji, ya gestarnya namanya Rikoji. Pasti semangat sekali kan, sudah belajar enggak nge-rapnya? Cara nge-rapnya itu, wah keren sekali. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lah saya Ivan ingin bermain sulap terlebih dahulu. Jadi ini ya, lihat ya. Di sini gambar emonya apa? Sedih, cemberut. Nah, siapa di sini adik-adik yang suka seperti ini nih? Apa-apa sedih, apa-apa marah, gampang cemberutnya. Kalau kita mau dengerin firman Tuhan, kita hatinya enggak boleh seperti ini nih, tapi hatinya itu harus siap untuk mendengarkan firman Tuhan, harus dipenuhi dengan sukacita. Jadi ini lah Ivan mau sulap. Di sini ada namanya printer sukacita. Jadi kertasnya ini, gambar emonya ini kita masukkan ke sini, kemudian kita keluarkan, kita rubah menjadi tersenyum. Yang tadinya gambarnya sedih, cemberut, nah kita rubah menjadi tersenyum. Nah, ini harus menjadi sikap hati setiap dari kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita harus dipenuhi dengan sukacita. Apalagi hari ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan dengan tema bersyukur. Kita sebagai seorang anak Tuhan harus menjadi anak Tuhan yang bersyukur. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh datang ke sekolah minggu, kami boleh memuji nama Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar setiap dari kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, jadi hari ini kita mau mendengarkan cerita bagaimana 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Gimana ceritanya? Jadi seperti ini ceritanya. Pada waktu itu Tuhan Yesus itu lagi dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus lagi dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanan tersebut Tuhan Yesus masuk ke satu desa. Nah, dalam desa tersebut ada 10 orang yang sakit kusta. Jadi ada 10 orang yang sakit kusta ini. Nah, adik-adik semuanya, loh Ivan mau kasih tahu. Jadi orang yang dulunya sakit kusta, ini adalah orang yang sangat kasihan sekali. Mereka dijauhi oleh banyak sekali orang. Mereka tidak bisa dekat sama papa mama mereka, sama orang yang mereka cintai, sama istri, sama suami mereka, sama anak-anak mereka. Mereka tidak bisa dekat-dekat sama orang-orang yang mereka sayang itu. Coba adik-adik semuanya pikir. Pernah enggak sih bayangin kalian mau dekat sama mama, sama papa, tapi enggak boleh deket-deket sama orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian sayangi. Nah, begitu juga yang dialami oleh 10 orang yang sakit kusta ini. Nah, hari itu 10 orang yang sakit kusta ini itu mereka sudah dijauhi oleh banyak sekali orang, tapi hari itu mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke desa mereka. Wah, mereka langsung pikir, Tuhan Yesus itu kan yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, yang dulunya buta bisa melihat, yang dulunya tuli bisa mendengar, yang dulunya bisu tidak bisa ngomong, terus bisa ngomong karena disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka pikir, wah mungkin nih Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita semuanya nih 10 orang kusta ini. Mereka berpikir seperti itu. Mereka bilang satu sama yang lainnya,
ayo kita datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di sini, Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan kita. Tapi teman yang lainnya bilang seperti ini, masa Tuhan Yesus mau sih deket-deket sama kita? Kan orang-orang gak ada yang mau deket-deket sama kita. Tapi teman yang lainnya bilang, gak apa-apa, kita datang aja sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan kita. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jadi waktu itu Tuhan Yesus lagi mengajar, lagi jalan di desa tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan orang yang sakit kusta ini, 10 orang kusta ini tuh datang. Dan dari jarak jauh mereka bilang, kita gak usah deket-deket sama Tuhan Yesus. Kita dari jarak jauh aja, kita teriak supaya Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Jadi mereka dari jarak jauh mereka berteriak sama Tuhan Yesus, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ketika Tuhan Yesus mendengarkan teriak mereka itu, Tuhan Yesus bilang seperti ini, oke, pergilah tunjukkanlah dirimu ke para imam. Ya, siapa itu para imam? Para imam itu kalau sekarang itu sama seperti pendeta, orang-orang yang melayani di gereja. Nah, jadi pada waktu itu, pada zaman itu, kalau orang yang sakit kusta, mereka mau dinyatakan sembuh, nah mereka itu harus datang ke para imam. Dan para imam itu yang akan memeriksa, memastikan bahwa orang yang dulunya sakit kusta itu sudah sembuh. Jadi mereka mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, dalam perjalanan menuju ke para imam itu, orang sakit kusta ini tuh mereka berjalan menuju ke para imam. Mereka mungkin bilang, kan kita mau disembuhkan, kenapa kok kita disuruh langsung pergi ke para imam? Tapi dalam perjalanan tersebut mereka melihat tangan mereka. Loh, tanganku sembuh. Tanganku yang dulunya penuh dengan luka sekarang sudah sembuh. Wajahku, wah, juga sudah sembuh. Coba kamu lihat. Mereka saling menunjuk satu dengan yang lainnya. Dan secara luar biasa mereka melihat, wah, mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka sangat bersuka cita sekali. Mereka bilang seperti, wah, aku mau cepet-cepet datang ke para imam dan dinyatakan sembuh. Setelah itu aku bisa bertemu dengan orang tuaku, papa mamaku. Aku bisa bertemu dengan orang-orang yang aku sayangi. Yang dulu aku gak bisa ketemu karena aku sakit kusta. Tapi sekarang aku bisa ketemu. Jadi mereka sangat bersuka cita. Mereka datang ke para imam. Tetapi dari 10 orang yang sakit kusta itu yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ada satu orang yang ingat, kan ini kan Tuhan Yesus yang menyembuhkan aku. Aku harus datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Jadi akhirnya satu orang kusta ini tuh kembali mencari Tuhan Yesus dan datang kepada Tuhan Yesus. Ketika sudah datang kepada Tuhan Yesus, dia mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dirinya. Ketika Tuhan Yesus melihat orang yang sakit kusta, yang dulunya sakit kusta ini dan sudah sembuh, Tuhan Yesus berkata demikian, loh, mana 9 orang yang tadi? Kan semuanya sudah sembuh, kenapa cuma kamu satu aja yang kembali dan berterima kasih dan mengucap syukur kepadaku? Setelah Tuhan Yesus ngomong seperti itu, orang ini pun pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya, dari cerita 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini tuh kita diingatkan bahwa sebagai seorang anak Tuhan, kita itu harus belajar untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sejak kecil kita harus belajar untuk berterima kasih, bukannya mengeluh, menggerutu, tapi kita harus belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin ada adik-adik semuanya yang di rumah yang setiap susah makan bilang gini, aduh makanannya kok ini lagi sih, nggak enak, aku nggak suka, aku maunya makan ayam goreng, Kentucky Fried Chicken, KFC, McD, aku maunya makan itu. Kenapa kok harus makan sayur-sayuran, tahu, tempe seperti ini? Nah, adik-adik ingat loh, ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang nggak bisa makan, yang mereka kelaparan, tapi kita masih bisa makan sampai sekarang ini. Atau mungkin juga ada yang bilang seperti ini, aduh bosen sekarang cuma bisa di rumah, nggak bisa kemana-mana, harus belajar di rumah, nggak bisa ketemu sama teman-teman yang ada di luar sana, aku sudah bosen dengan kondisi ini. Tapi adik-adik ingat, ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita syukuri. Kebaikan Tuhan Yesus itu begitu banyak.
begitu melimpah dalam hidup kita. Jadi kita masih banyak hal yang bisa kita syukuri di dalam hidup ini. Nah, Lase Ivan punya seorang teman. Jadi temannya Lase Ivan itu cerita seperti ini. Jadi suatu saat itu dia berpikir, wah enak ya kalau bisa makan ayam goreng. Tapi hari itu makan siangnya dia bukan ayam goreng. Jadi ya sudah, dia makan makanan yang sudah ada siang hari itu. Selesai dia makan, kemudian cuci piring, bersih-bersih semuanya. Tiba-tiba selesai dia mencuci piring semuanya itu, dia dengar ada orang yang ngebel pintu rumahnya. Jadi dia tet, tet. Dia pikir, siapa ya siang-siang ini datang? Kemudian dia membukakan pintunya, pintu rumahnya itu. Ketika dibukakan pintu rumahnya itu, ternyata ada orang yang datang dan mengirimkan ayam goreng. Ketika temannya Lase Ivan tuh terima ayam gorengnya itu, dia bilang, wah aku sangat bersyukur, Tuhan Yesus tuh sangat sayang sama aku. Tuhan Yesus itu memperhatikan aku. Aku pengen ayam goreng, aku gak minta loh sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memberikan aku, menyediakan ayam goreng itu melalui orang lain. Nah adik-adik semuanya, itu adalah salah satu contoh di mana Tuhan Yesus itu sayang kepada kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu sebagai seorang anak Tuhan, kita perlu belajar untuk mengucap syukur, berterima kasih, tidak gampang marah-marah, tidak gampang ngomel, tapi belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Ingat ya, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Yuk kita berdoa ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau mengingatkan setiap dari kami untuk menjadi anak Tuhan yang selalu bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Tuhan tolong agar setiap dari kami tidak terlalu gampang untuk marah, menggerutu, mengeluh, tapi Tuhan tolong kami untuk bisa melihat kebaikan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan dan habis gini kita akan ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil tadi Mazmur 107 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi ya, Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Diingat baik-baik, ada ayat hafalannya ini sama-sama dihafalin sama papa mama juga ya. Oke, jadi adik-adik semuanya, kan hari ini kita belajar untuk bersyukur ya. Nah, aktivitasnya hari ini kita akan membuat gambar emoticon. Jadi ini bisa senyum, kemudian juga bersukacita, tapi juga ada mengeluhnya, sedih seperti ini ya. Jadi kita kalau lihat yang senyum ini ingat untuk bersukacita, untuk selalu bersyukur. Oke, nah sekarang bagaimana membuatnya? Jadi yang dibutuhkan, kalian butuh bolpen, kemudian juga spidol. Nah kemudian ini tutup toples makan ya, tutup toples makan kalian cari aja di rumah, pinjam sama mama, papa, toples tutup di rumah untuk bikin lingkarannya ini. Nah sekarang gimana cara membuatnya? Jadi seperti biasa kalian butuh kertas persegi, dibuat persegi seperti ini, nanti jadi dari kertas A4 terus dipotong dibuat jadi persegi seperti ini. Nah kalau sudah ada kertas perseginya seperti ini, dilipat menjadi segitiga, kemudian dibuka, dilipat lagi menjadi segitiga seperti ini, kemudian dilipat ke sini, kemudian dibuka, dilipat ke bawahnya, kan, terus dibuka. Nah sekarang dibuka seperti ini, ditaruh di atas lantai. Nah kemudian kalian lipat ini sampai ke garis yang tadi di tengahnya itu, garis di tengah, sampingnya juga. Kemudian kalian buka, terus lipat garis di tengah.
sisi satunya juga. Nah, ya. Dilipat seperti ini. Nah, sudah. Nah, ini bagian yang paling penting ini. Bagian yang paling penting. Jadi ini atasnya dibuat segitiga. Ini ya, dilipat ke atas seperti ini. Kemudian kalian lipat seperti ini. Yang satunya juga ya. Nah, ini dilipat seperti ini. Sisi satunya juga. Jadi caranya ini dilipat kayak gini. Lihat, tiga ke situ. Kalian masukin seperti ini. Yang bagian dalamnya ditekuk ya. Nah, yang satunya ini juga seperti itu. Jadi dibuat segitiga, terus dalamnya ditekuk. Ya. Nah, ini adalah bagian yang sulit. Jadi kalau adik-adik semuanya di rumah kesulitan untuk melakukan ini, bisa minta tolong sama papa mama ya, bisa minta tolong sama papa mama. Ini kalau sudah dirapikan, nah sudah kan. Nah kalau udah, ini nanti kalian akan ada 3 layer, 3 lapisan. Nah, sekarang lapisan yang pertama, nah ini sudah jadi. Kalian taruh ini, tutup toplesnya itu. Kemudian dengan spidol gambar lingkarannya ya. Udah jadi. Terus kalian lipat ke atas, kemudian yang bawahnya lipat ke bawah. Nah sudah, kalian bikin lingkaran yang sama juga ya. Jadi lihat ininya di mana. Oke, kira-kira di sini kan. Terus bikin lingkarannya lagi. Oke, sekarang layer terakhir, lapisan terakhir. Selesai. Nah, sekarang buka ke yang lapisan pertama. Sekarang waktunya untuk menggambar matanya. Terus buka lapisan berikutnya. Kita gambar mata segitiga. Yang terakhir kita gambar yang lagi sedih. Ini selesai deh. Jadi kalian bisa mainin nih. Jadi ini sukacita, tersenyum, sedih. Jadi anak Tuhan ingat, tidak boleh sedih. Jadi harus bersukacita. Oke, itu aktivitasnya. Selamat membuat di rumah. Minta tolong sama papa mama kalau kesulitan ya. Adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala keadaan. Nah, adik-adik, kalau sudah terima berkat dari Tuhan, jangan lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Betul. Tuhan Yesus sudah amat baik dan menyertai hidup kita ini. Dan ayo kita selalu jadi anak yang bersyukur. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita nyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Oke adik-adik semuanya, sampai ketemu lagi tentunya di ibadah sekolah minggu Elion versi Online. Jangan lupa like dan subscribe ya.